Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita lanjutin alur cerita Kang Kuli. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd mendapatkan penglihatan masa depan, di mana terdapat gerombolan monster serangga yang meluluh lantahkan wilayah Frontera. Bahkan bukan cuma itu, semua wilayah kerajaan Road pun terdampak akibat itu. Setelah melakukan rencana yang matang, akhirnya Lloyd dan Xavier berhasil membunuh sebagian dari serangga itu. Lloyd dan Xavier pun lalu beristirahat karena kelelahan. Namun Xavier berkata bahwa masih ada beberapa serangga yang tersisa, bahkan jumlahnya bisa mencapai ribuan. Lloyd lalu menenangkan Xavier. Lloyd berkata bahwa sekarang saatnya pembersihan massal. Lalu terlihatlah Podong yang membawa 300 pasukan elit milik suku Standstill. Lalu di sisi lainnya datanglah 500 pasukan kesatria putih dan 50 penyihir dari kerajaan. Lloyd lalu berkata untuk menyerahkan sisanya kepada mereka saja. Saat ini masih ada hal yang lain yang mereka harus utamakan. Xavier lalu bertanya apa yang dimaksud Lloyd. Lloyd berkata hal itu adalah monster domino. Dia memberikan alasan bahwa serangan monster itu tidak akan berakhir hanya dalam sekali gelombang. Sin lalu memperlihatkan para pasukan White Lancer dan para penyihir yang membantai monster serangga yang tersisa. Para pasukan elit Orc Steel Sand pun juga melakukan hal yang sama. Mereka merasa senang karena mendapatkan sumber makanan yang melimpah dengan memakan para serangga itu. Sin lalu kembali ke tempat Lloyd, di mana Baron dan ibunya lalu menghampiri. Dengan perasaan haru, mereka pun langsung memeluk Lloyd dan berterima kasih karena Lloyd telah menyelamatkan mereka dan banyak orang. Lloyd lalu bergumam bahwa dia hanya melakukan ini untuk kebaikannya saja. Lalu muncullah sistem. Sepertinya kau tidak ingat apa yang kau katakan saat ending spoiler tadi. Lloyd pun sontak kebingungan. Dia tidak mengingat perkataannya sendiri. Sistem lalu meminta Lloyd untuk melupakan saja. Lloyd pun menjadi bodoh amat dan akan menyiapkan dirinya untuk gelombang serangan selanjutnya. Lalu muncul notifikasi, Anda telah mendapatkan titel baru, Ketua Pemburu Sekso nomor 1, lokasi atribut, Lakona Viscount dan Frontera Baroness. Durasi atribut 110 tahun, persediaan atribut CP 2 poin, efek atribut, hanya dengan melihat mereka saja, maka Anda akan dapat membuat fear kepada semua monster bertipe serangga. Monster yang terkena fear akan sangat lemah dan kekuatan bertempur mereka akan menurun. Lalu pada malam harinya, Lloyd yang tengah berdiri di tengah lapangan seorang diri, lalu di belakangnya muncul seseorang. Ternyata dia adalah komandan pasukan White Lancer yang bernama Velara di Blank. Ternyata Lloyd lah yang memanggilnya untuk bertemu. Lalu dengan hormat, Lloyd berterima kasih kepadanya karena telah mau mendengar permintaannya dan juga membantu menghabisi monster belalang itu. Komandan Blank lalu meminta Lloyd untuk tidak usah basa-basi, karena semua orang telah tahu bahwa Lloyd lah yang telah berperan besar di sini. Lloyd lalu merendah bahwa semua ini juga berkat bantuan mereka, karena semuanya jauh jadi lebih cepat. Komandan lalu jujur kepada Lloyd bahwa awalnya saat dia menerima perintah dari Ratu, dia kesal karena Komandan Blank menganggap bahwa Lloyd hanyalah sekedar tukang kuli. Tapi Lloyd mendapatkan komando dari pasukan White Lancer yang hebat. Tapi saat dia berada di sini, Komandan Blank melihat bahwa semua situasinya persis sama yang dikatakan oleh Lloyd. Dan rencananya pun berjalan dengan lancar. Komandan Blank lalu mengakui Lloyd bahwa Lloyd adalah ahli siasat yang ulung. Dan menurutnya, penyelamatan Ratu Magento oleh Lloyd bukanlah kebetulan semata. Tapi tetap saja, itu melukai harga dirinya. Komandan Blank lalu belak-belakan bahwa dia sedikit tidak menyukai Lloyd. Dia berkata bahwa tugasnya sudah selesai di sini. Jadi apa yang diinginkan oleh Lloyd dari mereka? Lloyd yang mendengar itu pun sudah menduganya. Di novel, Komandan Blank melakukan tindakan kejam di bawah perintah Ratu Magento. Dia bertarung mati-matian dengan Xavier yang mencoba melindungi orang-orang. Saat itu, Xavier bukanlah seorang master pedang, jadi Xavier hanya bisa menang tipis-tipis. Di saat sekarat, Komandan Blank lalu meminta sesuatu kepada Xavier. Dia meminta Xavier untuk menghentikan tindakan dari Ratu Magento. Dia adalah orang yang sangat setia. Tanpa babi bu, Lloyd lalu berkata bahwa dia ingin berduel dengan Komandan Blank. Lloyd berkata jika dia menang maka Komandan Blank dan pasukannya akan menjadi kuli, dan jika Lloyd kalah maka Komandan Blank bisa langsung kembali ke kerajaan. Komandan Blank lalu memuji rencana Lloyd yang ingin menjadikannya kuli lewat duel. Namun dia berkata bahwa seorang kesatria tidak bisa melawan warga biasa. Tapi dengan ekspresi yang membuat semua orang kesal, Lloyd berkata bahwa ini adalah perintah karena dia mendapatkan komando dari sang ratu. Komandan Blank pun seketika menjadi kesal hingga berurat. Lloyd pun sedikit memancing Komandan Blank untuk menerima tawarannya berduel. Komandan Blank lalu bertanya apakah Lloyd memiliki senjata. Lloyd pun tanpa berkata lalu menunjukkan scope legendnya.
Komandan Blank juga sudah mendengar bahwa Lloyd menghukum seorang kesatria dengan hanya skop, dan dia siap untuk berduel dengan Lloyd. Lloyd pun menjadi full senyum karena umpannya dimakan. Lloyd lalu bergumam, walaupun dia memiliki 3 circle jantung mana, tapi kekuatannya sangatlah payah. Sedangkan Komandan Blank adalah seorang jenius berpedang yang hampir membunuh Xavier, jadi mereka berdua tidaklah bisa dibandingkan. Tapi Lloyd memiliki sebuah rencana. Dia akan memanfaatkan kepribadian dari Komandan Blank yang seorang kesatria yang adil. Komandan Blank lalu berkata bahwa karena ini adalah duel antara kesatria dan warga biasa, maka dia akan mengubah sedikit peraturannya, di mana jika Lloyd dapat membuatnya terdorong walaupun sedikit, maka Lloyd akan menang. Dengan wajah beringasnya, Lloyd pun menyetujui peraturan itu dan mulai menyerang. Sontak Komandan Blank terkejut dengan ekspresi yang dikeluarkan Lloyd. Tanpa main-main, Lloyd lalu mengeluarkan ultinya, yaitu ledakan Mana Blast rangkap 3. Sontak Komandan Blank pun terkejut dan langsung melompat menghindar dari serangan Lloyd. Serangan Lloyd itu bahkan dapat menghancurkan puncak gunung. Komandan Blank pun sontak shock dengan kekuatan yang dimiliki Lloyd. Lloyd lalu menghampiri Komandan Blank yang masih shock. Lloyd berkata bahwa dia menang. Dan keesokan harinya, Komandan Blank pun menepati perkataannya dan mulai nguli. Lalu terlihatlah Xavier dan Lloyd yang sedang mengawasi proyek. Xavier lalu bertanya, apakah semua ini akan berguna? Lloyd lalu berkata, untuk menunggu dan lihat saja nanti. Dan terlihatlah para pekerja yang sedang memahat wajah suatu monster di tebing, seperti tebing para Hokage. Lalu scene berpindah ke beberapa hari kemudian. Seperti yang dikatakan Lloyd, gelombang serangan monster kembali datang. Hal itu membuat semua warga menjadi ketakutan. Namun mereka memiliki harapan yang sama, bahwa tuan muda mereka, yaitu Kang Kuli kita Lloyd, akan menyelamatkan mereka. Komandan Blank yang sudah selesai nguli akan membantu pengamanan daerah. Dia terkejut dengan situasi sekarang, karena semuanya sesuai dengan perkataan Lloyd. Dan terlihatlah banyak monster berbentuk campuran antara gajah dan babi, yaitu Mastodon. Scene lalu kembali ke beberapa saat sebelumnya, di mana Lloyd dan Komandan Blank sedang bertemu. Di sini Lloyd memberitahu kepada Komandan Blank bahwa serangan monster kali ini adalah kawanan Mastodon. Tentu saja awalnya Komandan Blank tidak mempercayai yang dikatakan Lloyd. Dia pun meminta bukti dari perkataan itu. Dengan ekspresi bangkainya, Lloyd berkata bahwa semuanya sudah jelas. Si Komandan Blank pun menjadi sangat yakin bahwa Lloyd sedang berbohong, tapi semuanya berakhir seperti prediksi Lloyd. Tapi saat ini Komandan Blank akan memfokuskan pikirannya ke serangan kali ini. Dia membuat rencana di mana mereka akan bergerak bersama kawanan Mastodon, lalu akan mengalahkan pemimpin monster itu. Selanjutnya, mereka akan mengepung kawanan yang telah kehilangan pemimpinnya, dan mereka akan menyerang secara perlahan dari luar. Komandan Blank berpikir bahwa mereka setidaknya akan kehilangan 20 anggota yang akan gugur. Di saat itu, tiba-tiba terdapat seorang prajurit yang berkata bahwa setelah selesai misi ini, dia ingin melamar kekasihnya. Temannya lalu menyuruh prajurit itu untuk diam, sementara Komandan Blank hanya terdiam mendengar perkataan dari prajurit itu. Dia berpikir, alih-alih cincin, prajurit itu hanya akan meninggalkan tombaknya saja untuk kekasihnya nanti. Komandan Blank lalu akan memimpin raid kali ini. Namun tiba-tiba datanglah Sir Bayern yang datang dan menghentikan Komandan Blank. Komandan Blank lalu bertanya kepada Sir Bayern, mengapa ia berada di sini tanpa menggunakan zirah pelindung? Tuan Bayern lalu berkata bahwa Lloyd berkata bahwa mereka tidak membutuhkan zirah. Komandan Blank lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Sir Bayern lalu berkata bahwa dia di sini akan menjadi penerjemah isyarat bagi Komandan Blank. Sontak Komandan Blank pun menjadi kebingungan dengan perkataan Sir Bayern. Tuan Bayern lalu menunjuk Lloyd yang sedang memegang 2 bendera. Lloyd yang menyadari itu lalu memutar-mutarkan benderanya memberikan isyarat. Tuan Bayern lalu mengartikan isyarat itu. Dia berkata bahwa White Lancer segera ke utara, tolong cepat gerak. Isyarat dari Lloyd. Hebat jir, Tuan Bayern bisa ngerti padahal gak jelas gitu cok. Mendengar itu, Komandan Blank pun menjadi marah karena hal itu sama saja memberikan jalan bagi para monster itu. Komandan Blank berkata bahwa hanya menghitung waktu saja sampai para monster itu melewati dinding penghalang. Menurutnya, menyerang kumpulan monster itu dari samping tidak akan bekerja. Mengetahui itu, Lloyd lalu memberikan isyarat lagi. Jika si Komandan Blank banyak bacot dan tak mau menuruti perintahnya, maka Lloyd akan mengadu kepada Ratu Magento. Sontak Komandan Blank menjadi shock dengan isyarat Lloyd. Tuan Bayern lalu menenangkan Komandan Blank bahwa semuanya sudah direncanakan. Dengan terpaksa, Komandan Blank akan mengikuti rencana Lloyd. Lalu Lloyd memberikan isyarat bahwa kumpulan monster itu sudah datang. Lloyd pun tersenyum karena langkah awal dari rencananya akan dimulai. Saat kumpulan monster itu mendekati tembok pertahanan, kumpulan monster itu mendadak menghentikan lari mereka hingga saling bertabrakan.
Rata-rata mereka berhenti karena takut terhadap patung monster yang dipahat oleh Lloyd, yaitu Megalania, musuh alami dari para monster Mastodon. Dan terlihatlah para kawanan itu yang terjatuh karena bertabrakan. Lloyd lalu memberikan isyarat lagi, di mana sekarang adalah giliran pasukan White Lancer. Tuan Byron lalu meminta semua pasukan White Lancer untuk jalan di tempat hingga membuat banyak debu. Lalu Tuan Byron juga meminta mereka untuk saling membenturkan tombak masing-masing dengan keras. Komandan Blank pun menjadi kebingungan dengan rencana yang dibuat Lloyd. Dan di sini dijelaskan, karena Mastodon yang takut dengan Megalania, suara tapak kuda dan suara berisik yang lain tadi akan membuat Mastodon berpikir bahwa terdapat banyak Megalania yang akan datang. Dan karena itu, kawanan monster akan bergerak menuju selatan. Dan benar, kawanan monster itu mengarah menuju ke tempat yang Lloyd katakan. Sontak, Komandan Blank pun terkejut melihat para monster itu yang bergerak. Namun dia menyadari bahwa arah itu menuju parit yang mereka gali untuk patung Megalania. Dia awalnya bertanya-tanya untuk apa mereka menggali tanah sebanyak itu. Dan terlihatlah para kawanan yang menuju parit yang sudah disiapkan oleh Lloyd. Lalu langkah ketiga dari rencana Lloyd pun dimulai, di mana para Mastodon itu akan terjatuh ke dalam parit yang sudah disiapkan. Lalu muncullah Hippo dengan ukuran raksasa. Lloyd lalu memberikan isyarat kepada Hippo untuk melepaskan skill one shotnya sekarang. Hippo lalu memuntahkan banyak air ke dalam parit yang terdapat kawanan Mastodon. Dan para kawanan monster itu pun hanyut terkena arus air yang dikeluarkan oleh Hippo tadi. Dan setelah itu Lloyd lalu melepaskan benderanya dengan penuh gaya karena semua rencananya berjalan mulus. Para Mastodon itu terbawa arus hingga memasuki jalur sungai dan akhirnya mereka dapat naik ke daratan. Komandan Blank yang melihat situasi ini masih tidak percaya bahwa mereka kali ini benar-benar menang dengan mutlak. Di sampingnya, Lloyd berkata bahwa tempat itu banyak terdapat makanan yang dapat dimakan oleh Mastodon. Jadi mereka tidak akan kembali ke tempat yang ada Megalanianya. Lloyd merasa bersyukur karena sekarang mereka memiliki kanal. Komandan Blank lalu bertanya, apakah kanal ini juga bagian dari rencana Lloyd? FYI, kanal adalah saluran atau terusan air buatan manusia yang dibuat untuk berbagai macam tujuan untuk membantu kehidupan umat manusia. Lanjut, Lloyd lalu menjawab bahwa dia tidak bisa menyebut ini rencana karena dia cuma berpikir mungkin mereka bisa menggunakannya untuk sesuatu saat menggali parit tadi. Komandan Blank yang mendengar itu pun hanya terdiam. Dia lalu mengingat di mana banyak prajurit White Lancer yang gugur dan mereka hanya bisa membawa kembali senjata tombak prajurit itu kepada keluarga mereka. Di saat seperti itu, Komandan Blank selalu berkata tentang kehormatan dan keberanian dari prajurit yang gugur. Semakin lama, banyak prajurit yang tumbang, dan itu membuat prajurit yang lain bersedih. Namun Komandan Blank selalu memberikan semangat kepada prajurit yang lain. Tapi dia menyadari bahwa bukan kehormatanlah yang ditinggalkan para prajurit yang telah gugur. Namun hanyalah ada hari-hari kejam yang menunggu. Scene lalu kembali ke situasi sekarang, di mana semua prajurit White Lancer sangat bahagia. Karena kali ini tidak menimbulkan sedikit pun korban jiwa. Komandan Blank pun hanya bisa melihat kegembiraan para prajuritnya. Lalu di belakangnya terdapat Lloyd dan Xavier yang sedang berbicara. Xavier bertanya tentang perkataan Lloyd, gelombang monster yang tidak akan berhenti. Lloyd berkata mungkin akan ada akhirnya, tapi tidak akan terjadi sesampai lusinan serangan lagi. Xavier lalu berkata bahwa serangan monster akan berakibat buruk bagi wilayah mereka. Jadi sepertinya mereka harus segera melakukan sesuatu tentang ini. Lloyd pun memuji kepintaran dari Xavier. Lloyd lalu meminta Xavier untuk menebak apa yang akan dia pikirkan saat ini. Xavier menjawab bahwa sudah jelas mereka akan menyerang monsternya dengan sedikit usaha. Lloyd pun membenarkannya dan dia bertanya lagi dengan cara apa mereka akan melakukannya. Xavier pun menjawab bahwa sudah pasti Lloyd telah memikirkannya. Tiba-tiba Komandan Blank pun berkata bahwa pasukan White Lancer siap membantu rencana milik Lloyd. Lloyd pun sontak bingung karena seharusnya pasukan Komandan Blank harus kembali ke kerajaan. Komandan Blank berkata bahwa dia akan menulis surat izin kepada Ratu Magento. Dia pun juga menambahkan bahwa saat ini dia telah melihat kemenangan yang benar-benar mutlak. Dan dengan itu dia menyadari betapa tidak kompetennya dia sebagai komandan. Dan tanpa disangka-sangka, Komandan Blank pun lalu berlutut di hadapan Lloyd. Dia meminta agar mendapatkan lebih banyak waktu belajar kepada Lloyd sebagai kuli tentunya. Dan sontak para prajurit White Lancer yang lain pun mengikuti apa yang dilakukan oleh komandannya. Lloyd pun lalu tersenyum dan berkata bahwa mereka jangan sampai terkejut dengan apapun yang mereka akan saksikan. Karena hal itu akan terdengar mustahil bahkan untuk White Lancer. Lalu scene berpindah di mana Lloyd sedang melakukan pertemuan dengan Baron.
Lloyd lalu bertanya, apakah Baron mengingat tentang rencananya dulu yang ingin membuat jalur air dari Danau Kapua. Saat itu, Baron sempat menentang rencana Lloyd. Baron pun mengingatnya. Dia berkata bahwa saat itu dia menolaknya karena di Danau Kapua terdapat beast legendary. Makhluk itu bernama Kingstrom yang sedang berdiam diri di sana. Agar Baron menyetujui rencananya, waktu itu Lloyd berjanji bahwa dia tidak akan membangunkan Kingstrom. Lloyd pun membenarkannya, tapi kali ini dia berencana untuk membangunkan Kingstrom. Baron sempat terdiam mendengar perkataan Lloyd. Lalu Baron pun terkejut dan shock. Kali ini dia tidak menyetujui rencana Lloyd. Lloyd pun juga sama tidak setuju dengan Lloyd kali ini. Tapi Komandan Blank berkata bahwa dia menyetujui rencana Lloyd kali ini. Xavier juga menyetujuinya. Sontak Baron pun terkejut karena kali ini Xavier setuju dengan rencana gila Lloyd. Baron pun protes agar Xavier tidak objektif, tapi Xavier berkata bahwa dia terpaksa. Lloyd lalu memuji kepintaran Xavier. Dia berkata bahwa keputusan demokrasi telah dibuat, maka rencananya akan dilaksanakan. Sontak Baron pun kena mental kali ini. Lalu terlihatlah Lloyd, Xavier, dan Komandan Blank beserta para prajurit dan pekerja yang berangkat menuju Danau Kapua. Xavier lalu bertanya apakah Lloyd yakin akan membangunkan Kingstrom dan mengendalikannya. Dengan lesu Lloyd berkata bahwa itu tidak masuk akal karena dia bukan penyihir. Lloyd telah mempelajari sejarah dan kebiasaan dari Kingstrom. Di salah satu cerita yang dia baca, Kingstrom digambarkan sebagai beast gaib yang besarnya seperti gunung. Namun uniknya, tidak ada catatan bahwa Kingstrom pernah menyerang manusia. Beast ini akan membangun sarang di danau itu. Jika mereka menghancurkan sarangnya, maka Kingstrom hanya akan berteriak, lalu dia akan membangun sarangnya kembali. Dengan ekspresi kejamnya, Lloyd berkata bahwa mereka akan menghancurkan sebagian sarangnya setiap hari. Dengan begitu, maka Kingstrom akan berteriak, dan monster yang mencoba menyerang wilayah mereka akan ketakutan setelah mendengar teriakan dari Kingstrom, dan para monster itu pasti akan kabur. Lloyd menyebut rencana ini adalah operasi anjing penjaga. Xavier pun kena mental setelah mendengar rencana Lloyd yang kejam dengan mengganggu Beast. Bahkan iblis pun tidak kepikiran tentang hal ini. Lalu Xavier bertanya, bagaimana jika mereka gagal dan Kingstrom malah menyerang mereka? Dengan santainya Lloyd berkata bahwa hal itu mudah saja, karena Xavier adalah kesatria, maka Xavier lah yang akan menghadapi Beast itu, dan Xavier akan menggantikan peran dari Kingstrom untuk menakuti monster lain, dan operasi anjing penjaga akan tetap berjalan. Xavier pun kena mental part 2 karena Lloyd menganggapnya sebagai anjing penjaga. Dan terlihatlah sarang dari monster Kingstrom yang terdapat di tengah danau. Lloyd lalu menggunakan skill memindainya. Lloyd pun juga menggunakan skill simulasi untuk membuat rencana. Dan terlihatlah Lloyd yang mengotak-atik simulasi sarang Kingstrom. Xavier lalu memberitahu Komandan Blank bahwa Lloyd memang sedikit sengklek, tapi nanti dia juga akan terbiasa. Namun Komandan Blank malah terkesima dengan tingkah sengklek Lloyd. Dia menganggap bahwa Lloyd adalah orang yang sangat expert. Di dalam danau, monster Kingstrom dapat merasakan kedatangan Lloyd dan kelompoknya. Dia berkata bahwa kali ini jika manusia-manusia itu mengganggu tidurnya, maka dia tidak akan memberikan ampunan lagi dan dia akan menghabisi mereka semua.